tudfa'uz zakatu ilal asnafith thamaniyati. Zakat itu dibayarkan kepada asnaf ats-tsamaniyah, golongan yang 8, yang disebut dengan masharifuz zakati. Alladzina, yang mereka itu, dzakarahumullahu, yang dzakarahum telah menyebutkan kepada mereka. Siapa yang menyebutkan? Allahu, Allah Ta'ala Maha Tinggi. Fi kitabihi, di dalam kitabnya Al-Aziz yang mulia, bunyinya innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabili faridatan minallahi wallahu alimun hakim. Wallahu alim, Allah Maha tahu. Kalau ada kecurangan, Allah Maha tahu. Hakim, pembagian Allah itu sudah sangat bijak, gak usah ragu-ragu. Jangan dilanggar. Dimulai dengan innama adatul hasri. Jangan diperlebar, hanya yang disebut saja harus perhatikan. Karena Allah Maha tahu. Kalau ada yang bohong, ada yang mulai main-main zakat, Allah Maha tahu. Hakim, Allah Maha bijak sudah. Apa yang Allah tentukan sudah paling istimewa. Jangan dibuka namanya lalu diperlebar kemana-mana sehingga yang berhak menjadi tidak mendapatkannya, yang tidak harus mendapatkannya menjadi mendapatkannya. Di dalam urusan zakat ada 3 penjahat. Pertama, orang wajib zakat tidak membayar zakat. Yang kedua, orang tidak boleh menerima zakat, dia ngaku-ngaku sehingga menerima zakat. Yang ketiga adalah orang bagi zakat tidak punya ilmu lalu salah membaginya. Tiga-tiganya adalah penjahat dalam zakat semua. Innamas sadaqatu lil fuqara, disebutkan. Al-fuqara al-masakin. Fuqara dalam madhab kita Imam Syafi'i, fuqara ini disebutkan yang pertama ini lebih parah daripada yang miskin penjabarannya. Cuman dalam bahasa ini fakir miskin itu adalah 2 kalimat, jika dijejer berbeda, jika dijauhkan sama. Jadi kalau kita menyebut fakir saja maksudnya ya si miskin. Kalau kita sebut miskin saja fakir masuk. Tapi kalau kita sebut fakir miskin ada beda. Jika dijajar beda, jika dijauh yaitu fakir miskin. Cuman detail maknanya adalah kalau fakir, fuqara itu parah. Misalnya kebutuhan kita itu 10.000 sehari. Dia mempunyai kurang dari separuh, hanya 3.000, 4.000, namanya fakir. Kalau miskin perlunya 10.000, dia nggak mencukupi 10.000, tapi punya lebih dari separuh. Jadi yang lebih disebutkan pertama lebih parah. Kalau mazhab Hanafi dibalik. Jadi seperti itu. Yang jelas orang nggak mampu. Orang yang nggak cukup untuk kehidupannya. Biar nanti dibagi lagi adalah fakir amal, ada fakir mal. Ada orang nggak punya harta tapi punya kerjaan dan cukup. Ada orang nggak punya kerjaan tapi punya harta, diperkirakan sampai mati cukup enggak? Kalau lebih berarti dia kaya. Seperti itu. Sebagian mengatakan itu tidak dianggap, yang penting penghasilannya ada atau tidak. Kalau tidak ada yang dimakan berarti dia fakir. Atau tidak cukup maksudnya. Ada yang dimakan tapi tidak cukup. Cukupnya mencukup-cukupkan. Tapi dia bisa dengan 5.000 dicukup-cukupkan, tapi nggak cukup. Kemudian setiap orang fakir itu adalah disesuaikan dengan yang di kiri kanannya. Jadi fakir di kota kadang beda dengan fakir di desa. Fakir di kota tidak seperti fakir di desa. Orang hidup di kota mungkin dengan gaji 1 juta pas-pasan, tapi 1 juta bermacam-macam, beli macam-macam. Seperti itu. Berarti untuk mengetahui si fakir dilihat di lingkungan tersebut. Kalau dia tergolong orang yang tidak cukup, kurang, tidak bisa sama hidup seperti orang yang di kiri kanannya, dan selalu kurang, kalau dia mengikuti orang di kiri kanannya pasti dia berantakan atau enggak cukup, maka itu fakir, sudah cukup. Dan miskin. Inna sadaqal fuqara wal masakin. Wal 'amilina 'alaiha. Wal 'amilina 'alaiha amil zakat. Amil zakat adalah orang yang bertugas untuk mengambil zakat dan membagi zakat. Yang dipilih yang mewakili hakim atau pemerintah yang sah. Jadi kalau tidak ditentukan oleh pemerintah tidak disebut sebagai amil. Bolehlah menjadi wakil pembagi zakat, tapi tidak amil zakat.
Nggak boleh seenaknya kita buat amil-amilan. Yang pertama, amil-amilan tidak boleh dibuat asal. Harus restu dari pemerintah yang sah. Sebab kalau ini tidak diatur oleh pemerintah yang sah, semuanya membuat amil-amilan. Sehingga karena amilnya dia buat semaunya sendiri, ya pegawainya pun dia pamannya, ponakannya, ini rupanya bikin pekerjaan baru, dia proyek baru setiap. Nah, ini kan bahaya sekali. Padahal perlunya hanya perlu 5 karyawan, dia mendatangkan 15 karyawan. Kenapa? Biar ponakannya masuk. Ini jahat lagi sama orang fakir. Maka negara yang mengira-ngira butuh berapa orang yang bekerja di dalamnya. Satu. Yang kedua, amil itu hanya berhak mendapatkan zakat segede gajinya saja. Artinya perbandingannya korban. Penyembelih korban tidak boleh diambilkan gajinya dari daging korbannya. Gitu. Tapi kalau amil diambil